mursalin wa ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Astri Sakinah SH, narasumber ya pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu staf pustakawan perpustakaan UMS dan adik-adik mahasiswa UMS yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan sehingga bisa mengikuti acara webinar pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan selamat datang, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, dan kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Astri Sakinah yang telah berkenan untuk hadir di webinar ini dalam rangka menyampaikan sosialisasi tentang aplikasi e-book UMS Library. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa perpustakaan ini adalah sebagai salah satu unit pendukung pokok yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyediakan sumber-sumber informasi bagi sivitas akademika UMS. Tentunya kami berusaha akan terus meningkatkan jumlah dan ragam koleksi untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat tentunya. Di samping itu juga komitmen kami bahwa UMS akan terus memberikan kemudahan-kemudahan layanan bagi pemustaka, khususnya mahasiswa, dalam rangka mengakses koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan UMS. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada saat ini kemarin kita bekerja sama dengan PT Kobuku akan meluncurkan aplikasi pemanfaatan e-book UMS Library. Dan mudah-mudahan nanti aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa untuk mengakses beberapa koleksi buku-buku ya, baik mungkin nanti itu ada yang berbahasa Indonesia, juga ada yang berbahasa Inggris. Jadi nanti silakan nanti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas ini sehingga adik-adik nanti bisa mempunyai banyak referensi dalam rangka mendukung perkuliahan Anda sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada PT Kobuku dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi khususnya bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Demikian, selamat mengikuti, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pemanfaatan e-book UMS Library pada pagi hari ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Perpustakaan UMS. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mustafa SE atas sambutan dan informasinya. Acara yang selanjutnya adalah yang ditunggu-tunggu, yakni acara webinar dengan tema sosialisasi pemanfaatan aplikasi e-book UMS Library yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kakak Astri Sakinah SH dari PT 6 Kobuku Indonesia. Sebelumnya mungkin beri reaksi semangatnya dulu dong untuk teman-teman kita dan untuk Kakak Astri ini ya. Mungkin kita sapa dulu nih. Halo Kak Astri, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Suaranya agak kecil ya Kak? Iya. Halo, selamat pagi. Iya, sudah. Oke, siap. Terima kasih. Ini saya panggil Kakak aja nggak apa-apa kan ya?
biar tidak Boleh. kaku acaranya. Soalnya kan kita pagi ini acaranya santai tapi tetap informatif ya Kak ya. Baik. Oke, Kak Astri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Wah, luar biasa semangatnya ya. Oke Kak, mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu kali ya. Boleh dong perkenalan singkat dari Kak Astri. Kak Astri ini siapa sih dan asalnya dari mana? Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Salam kenal ya. Perkenalkan nama saya Astri. Saya dari Jambi, Sumatera. Ya, saya bekerja di PT 6 Kupu Indonesia. Saya lebih apa istilahnya job desk-nya lebih ke sharing, perkenalan perpustakaan digital itu seperti apa, lalu penggunaannya, seperti itu. Nanti kita bisa santai saja untuk webinar pada pagi hari ini, bisa tanya jawab mengenai aplikasi perpustakaan digitalnya, manfaatannya, itu nanti bisa sharing-sharing di webinar pada pagi hari ini. Bisa dimanfaatkan nanti untuk tanya-tanya, informasi, dan lainnya. Seperti itu. Oke, jadi kita santai aja ya. Wah, ini salam kenal ya Kak Astri yang dari Jambi. Wah, ini jauh sekali. Baik, kalau gitu kita langsung mulai saja ya. Untuk waktu diberikan kurang lebihnya 90 menit dengan sesi ada materi atau sosialisasi atau pengenalan aplikasi serta tanya jawab atau diskusi. Nah, nanti untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada Kak Astri. Mari silahkan ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, beserta staf pustakawan, dan yang terhormat untuk dosen dan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya. Di sini saya akan memaparkan atau sosialisasikan perpustakaan digital milik UMS yang sudah bekerja sama dengan PT 6 Kubuku Indonesia. Di sini saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, ya. Oke, saya sudah dijadikan co-host. Saya langsung saja izin untuk share screen. Mohon ditunggu sebentar. Ya, untuk aplikasi perpustakaan digital ini nantinya bisa di-download di versi Windows dan di versi Android ya untuk saat ini. Nanti akan ada menyusul di versi iOS. Akan muncul di landing page-nya. Teman-teman di sini bisa mengunjungi landing page dari Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk pendownloadan aplikasi perpustakaan digitalnya seperti ini. Nanti bisa di-share ya, mungkin admin dari perpustakaan UMS. Di sini nanti tertera pilihan untuk versi Windows dan versi Android. Ya, untuk versi Windows ini bisa di-download di PC maupun laptop nantinya, melakukan penginstalan di desktop. Lalu untuk versi Android ini untuk di handphone tentunya nanti tinggal diklik saja akan terconnecting atau terkoneksi dengan Play Store-nya atau Google Play-nya dengan kata kunci e-book UMS Library. Seperti itu ya, atau bisa langsung dicari di pencarian dengan kata kunci e-book UMS Library. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman di sini atau Bapak Ibu sekalian mencoba melakukan penginstalan aplikasinya. Kita sama-sama untuk melakukan pendaftaran atau penggunaannya seperti apa ya. Silakan. Nah, ini kebetulan saya sudah melakukan penginstalan aplikasi perpustakaan digitalnya di versi Windows. Ya, saya mohon izin untuk share screen aplikasinya. Nah, di sini saya sudah melakukan penginstalan aplikasi ya untuk di versi Windows atau di desktop dengan nama ebook UMS Library ya. Untuk tampilan awalnya kita diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk bisa login ke aplikasinya. Nah, bisa dibilang kita harus mendaftar menjadi anggota atau member seperti itu. Nah, cara mendaftarnya bagaimana? Cara mendaftarnya di sini ada keterangan belum punya akun, daftar di sini ya. Ini klik di sini untuk melakukan pendaftaran. Seperti ini. Nanti silakan teman-teman dan Bapak Ibu di sini dilengkapi seperti nama lengkap ya. Ini saya contohkan di sini.
lalu memasukkan email yang aktif, dikarenakan nantinya ketika sudah melakukan registrasi, kita diharuskan melakukan aktivasi email terlebih dahulu, ya, disarankan menggunakan email yang aktif, yang masih aktif, yang bisa dibuka ya emailnya. Untuk inbox-nya ini saya memasukkan nomor handphone dan kata sandi. Untuk kata sandi di sini minimal 8 karakter perpaduan angka dan huruf, ya. Minimal 8 karakter perpaduan angka dan huruf. Nah, setelah dilengkapi ini bisa dikirim, ya, dan ini dilengkapi registrasi yang kedua, ya, ini mengenai pendidikan terakhir, ini lebih ke ini ya latar belakangnya ya, ini bisa dipilih mahasiswa mungkin atau dosen mungkin ya, ini saya ke swasta, dan nanti mengunggah foto, ya, mengunggah foto dan pilih nanti untuk jenis identitasnya, mungkin di sini nanti kartu pelajar atau kartu mahasiswa ya, KTM atau kartu perpustakaan. Nanti untuk pilihan ini bisa diganti ya, untuk Bapak Ibu admin perpustakaan digitalnya bisa by request kepada saya atau nanti dengan distributornya untuk mengganti tampilan jenis identitasnya. Ini saya pilih lainnya dan memasukkan nomor identitas. Ya, ketika sudah melengkapi semua pendaftaran atau registrasi di sini akan ada notif berhasil ya, proses registrasi berhasil, silakan periksa email Anda untuk melakukan aktivasi. Nah, silakan mengunjungi email yang telah Ya, di sini saya akan mengunjungi email saya untuk melakukan aktivasi email ya. Nah, sudah masuk dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Email Anda telah terdaftar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Klik link di bawah ini untuk konfirmasi akun Anda. Nah, ini saya akan klik aktivasi. Nah, akan ada keterangan, selamat, akun Anda telah terverifikasi, silakan menunggu aktivasi dari admin. Nah, nanti tugasnya admin di sinilah untuk mengecek back office, untuk menerima calon member yang sudah berhasil mendaftar. Seperti itu. Silakan mungkin Bapak Ibu admin mengecek back office-nya untuk mengaktifkan calon member yang sudah berhasil mendaftar. Seperti itu. Nah, ini saya kembali ke perpustakaan digitalnya. Nah, dikarenakan saya sudah mencoba mendaftar ya sebelum acara ini dimulai, saya langsung login saja di sini. Ya, di sini sudah terlihat ya untuk tampilannya. Akan ada kata sambutannya di sini. Ini bisa di-close. Baik, mohon ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu.
Baik, mohon maaf. Saya ulangi kembali di sini tampilan home atau beranda dari perpustakaan digitalnya. Di sini nanti ada berita, ya, ada rak pinjam, ada reader, lalu juga ada pencarian untuk bukunya, judul, penulis, penerbit, seperti itu. Lalu juga nanti di sini ada banner, ya, ini informasi nantinya untuk menyeting banner ini nanti ada di back office oleh admin back office-nya. Dan di sini nanti ada kategori pilihan buku digitalnya dan ada pembaca terbaik, ya. Di sini nanti akan tertera untuk member yang rajin membaca buku digital di perpustakaan digitalnya akan tertera di sini di pembaca terbaik maksimal 10 member, ya, yang akan terlihat di halaman beranda perpustakaan digitalnya. Dan di sini juga nanti akan ada etalase sesuai dengan kategori bukunya, ya. Ini ada umum untuk pendidikan, kesehatan, matematika, bahasa dan sastra, dan lainnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba melihat detail dari buku digitalnya. Di sini saya akan membuka salah satu buku digitalnya. Nah, contoh ini. Ya, di sini akan ada cover, ya, cover dari buku digitalnya, ada judul, penulis, penerbit, stok bukunya 1, lalu nanti ada sinopsisnya, ya. Ini untuk buku digitalnya belum ada sinopsisnya. Nanti ada beberapa buku yang ada sinopsisnya, ya, untuk bisa dibaca terlebih dahulu. Lalu juga nanti akan ada keterangan pinjam dan baca. Ya, untuk pinjam dan baca di sini perbedaannya untuk pinjam ini nanti bisa dipinjam selama 7 hari, ya, bisa istilahnya ada di rak buku atau di rak pinjam. Nah, untuk perbedaannya baca, itu baca bisa dibaca dalam waktu sekarang, ya, tidak untuk dipinjam. Nah, nanti dalam waktu 30 menit itu tidak ada aktivitas dalam membaca, maka bukunya akan kembali ke rak dengan sendirinya. Seperti itu, berbeda dengan pinjam, ya. Kalau pinjam nanti ada waktunya selama 7 hari. Nah, misalkan teman-teman di sini lupa mengembalikan buku digitalnya, di sini bukunya akan kembali ke rak dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi di sini tidak ada sistem denda apapun, ya. Di sini bukunya akan secara otomatis kembali dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba membaca buku digitalnya. Ya, seperti inilah tampilan untuk halaman readernya, ya, halaman bacanya saat saya mau membaca buku digitalnya. Di sini untuk tampilannya ada tampilan vertikal, tampilan flipbook, ya. Ini untuk menggeser halamannya bisa digeser di sebelah kanan seperti ini tanda panah, ya. Lalu bisa tampilan berbanyak seperti ini. Ini untuk memilih ke halaman berapa ingin kita kunjungi seperti ini. Dan juga di sini bisa melakukan zoom out atau diperbesar, ya, seperti ini. Ya, supaya tampilannya terlalu kecil. Dan kami mempunyai fitur-fitur nantinya yang bisa dimanfaatkan untuk pemustakanya, di mana di sini nanti bisa melakukan copy paste, ya, tetapi hanya 10% dari isi bukunya saja, tidak bisa semuanya. Nanti akan ada notif kesempatannya sudah berapa kali, akan mendapat berapa kali kesempatan untuk melakukan copy paste. Nah, di sini ada gambar icon kursor seperti ini. Nah, di sini bisa saya blok untuk kalimatnya. Ya, di sini akan saya klik Ctrl copy. Nah, akan ada notif Anda masih memiliki kesempatan sebanyak 28 kali untuk menyalin teks dari buku ini.
Nah, di sini saya klik salin, berhasil disalin, saya akan pindahkan ke Word seperti ini. Ya, sudah lengkap dengan detail bukunya ya. Ada judul, ada penulis, ada penerbit, tahun, halaman, dan ISBN. Tentunya dengan kalimat yang tadi saya copy seperti itu. Jadi lengkap dengan detail buku digitalnya. Saya kembali ke halaman reader. Dan di sini kami menyediakan fitur pencarian kata di dalam kalimat. Ya, contohnya mungkin di sini saya mencari kata yang mudah, mungkin obat, kata obat. Nah, untuk kata obat ini akan terindeks ya dengan kalimat-kalimat yang mengandung kata obat seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini bisa memudahkan untuk mahasiswa atau pemustakanya yang sedang mencari literatur atau referensi seperti ini. Dan ini bisa di-close sebelah kiri. Seperti itu. Dan juga kami menyediakan fitur anotasi yang bisa dilakukan penanda atau coretan-coretan. Seperti ini, highlighter ya. Ini seperti stabilo yang ada di buku fisik, dan ini juga bisa melakukan catatan, ya seperti ini contohnya, dan juga bisa lakukan coretan-coretan menandai seperti ini, lalu juga bisa melakukan coretan dengan pensil seperti ini. Dan tidak perlu khawatir untuk coretan-coretan yang ada di saya buat di buku digital ini tidak akan terlihat oleh pengguna lain ya, hanya saya saja yang bisa melihat coretan-coretan tersebut. Dan ini juga bisa dihapus atau di-delete. Caranya ini diklik saja, lalu klik delete ya, seperti ini. Caranya tinggal diklik saja untuk coretan-coretan tersebut dan melakukan penghapusan. Dan untuk fitur yang terakhir, di sini kami mempunyai citasi atau daftar pustaka, di mana ada pilihannya, ada opsinya, beberapa pilihan di sini ada MLA Style, Cicego Style, Turabian, dan lainnya. Saya akan coba MLA Style. Ya, sudah lengkap ya untuk penulis, judul, lalu kota terbit, dan penerbitnya, dan tahun terbitnya, seperti itu. Ini bisa langsung di-copy saja dan pindahkan ke Word, seperti itu. Nah, untuk mengembalikan buku digitalnya, ini bisa di-X ya. Di sini ada di sebelah kiri atas, tinggal di-X, kembalikan buku, selesai membaca, dan kembalikan stok buku. Oke, saya klik kembalikan. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk di versi Windows. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke versi Android. Oke, wah, luar biasa sekali ya tadi beberapa fiturnya yang ada di versi Windows ini. Oke, ini mungkin ada yang raise hand dari Ibu Maria Husnunisa. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Bisa online. Bisa langsung deh. Yeah. Menarik ya Mbak Astri, terima kasih atas paparannya. Saya hanya ingin bertanya, itu ketika kita daftar, saya agak keberatan ketika saya harus mengunggah KTP. Itu ada pilihannya KTP SIM,
lainnya, gitu kan ya. Ya. Apakah bisa kalau di ini kan kita sudah langsung UMS Library ya, e-book UMS Library. Setiap mahasiswa itu punya KTM, Betul. setiap dosen itu juga sudah punya katakanlah identitas UMS-nya, gitu kan ya. Karena saya tadi ketika mau daftar, mau foto KTP itu, apakah KTP kita aman? Itu ya, satu KTP kita aman. Kalau KTP kita diedarkan kemana-mana itu kan jenengan tahu sendiri ya. Tiba-tiba saya ada tagihan apa ya, tagihan pinjol seperti itu. Saya tadi agak khawatir gitu ya. Makanya saya foto itu juga agak ini tuh ketika mau foto tuh udah deh fotonya nggak begitu jelas gitu loh. Kalau misalnya KTP-nya itu dihilangkan bisa nggak gitu loh. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Maria. Ya, saya langsung jawab. Mas Wahid ya, untuk pertanyaan Ibu Maria di sini mengenai identitas. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk identitas bisa dirubah untuk menjadi mungkin tidak ada keberatan dengan mengupload KTP. Ya, saya sangat paham sekali. Untuk KTP ini nanti bisa disetting ya, mungkin admin perpustakaan digitalnya nanti bisa beri request kepada Kubuku untuk mengganti KTP menjadi KTM atau mungkin di UMS-nya ada kartu lainnya selain KTM seperti kartu perpustakaan, itu bisa Ibu nanti diganti, disetting menjadi dihilangkan untuk menguploadkan KTP-nya seperti itu. Nah, dan yang kedua tadi untuk keamanannya ya, itu sebetulnya data-data tersebut itu sudah masuk ke back office dari UMS-nya. Nah, di mana nanti yang hanya bisa melihat itu dari admin perpustakaan digitalnya. Seperti itu Ibu. Untuk pengguna-pengguna lain itu sudah tidak bisa mengakses back office dari UMS-nya sendiri, karena itu khusus hanya untuk admin perpustakaan digitalnya saja. Begitu Ibu. Jadi nanti kita sediakan back office. Iya, itu kan nanti kan masuk ke servernya Kubuku kan. Tentunya. Saya unggah KTP. Nah, iya maksud saya keamanannya itu walaupun misalnya dari perpustakaannya bisa lihat, tapi kan ada di servernya sana gitu. Itu bagaimana sistem keamanannya gitu. Oke, baik. Saya agak sedikit khawatir gitu, apalagi KTP yang masuk situ. Ya, gitu. Oke. Pertanyaan Ibu sudah sangat banyak sekali menanyakan hal seperti itu ya, di mana kita PT 6 Kubuku Indonesia juga sudah memiliki kurang lebihnya 5.000 mitra, yang di mana tentunya kami menjaga keamanan dari mitra kami yang sudah bekerja sama. Tentunya juga sebelum kerjasama itu sudah ada syarat dan ketentuannya Ibu. Nah, kita selalu menjaga tentunya ya untuk menghindari kebocoran-kebocoran yang mungkin kita juga tentunya bagian-bagian digital untuk saat ini tentunya kami tidak akan istilahnya menjaga untuk data-data yang sudah masuk ke server PT 6 Kubuku Indonesia Ibu, seperti itu. Mungkin bisa nanti untuk identitas itu bisa diganti jika keberatan dengan KTP ataupun SIM, itu bisa diganti dengan kartu mahasiswa atau kartu perpustakaan, maupun dosennya juga mungkin ada kartu untuk pegawainya, seperti itu. Nanti bisa disetting di aplikasinya. Itu mungkin lebih ke adminnya nantinya yang berkomunikasi dengan saya bisa, atau nanti langsung dengan tim IT-nya juga bisa. Seperti itu. Mungkin ya saya usul KTP-nya dihapus, KTP dan SIM-nya dihapus gitu ya, ke adminnya gitu. Ya, makasih ya Mbak. Sama Ibu. Mungkin untuk admin perpustakaan digitalnya bisa langsung menghubungi saya ya. Oke, ya siap Kak. Baik, terima kasih ya Bu Maria Husnul atas pertanyaannya. Jadi memang untuk identitas ini ya seringkali pasti jadi permasalahan ya untuk teman-teman semua. Dan tenang aja, nggak usah khawatir. Ini kita bisa rubah. Jadi kalau untuk teman-teman yang merasa bahwa mungkin KTP itu terlalu beresiko gitu ya untuk kita upload, nah ini kita menyediakan fitur untuk mengganti. Jadi nanti kita akan usulkan untuk mengganti atau menghapus dari KTP mungkin menjadi KTM atau mungkin kartu perpustakaan seperti itu ya Kak Astri ya. Betul. Ya, baik. Mungkin bisa kita lanjut dulu lagi ya untuk fitur untuk aplikasi yang versi Android-nya. Silakan Kak Astri. Oke, saya lanjut untuk ke versi Android-nya. Saya mohon izin untuk menghubungkan handphone saya ke laptop. Mohon ditunggu sebentar.
Oke. Di sini saya sudah melakukan penginstalan aplikasi versi Android ya dengan kata kunci tadi ebook UMS Library ya. Seperti ini nanti tampilannya. Oke. Nah, untuk tampilan awalan ya kita diharuskan login terlebih dahulu. Dan jika memang belum melakukan pendaftaran, silakan melakukan pendaftaran. Bagi yang sudah melakukan pendaftaran di versi Windows, tidak perlu lagi melakukan pendaftaran di versi Android. Begitu pula sebaliknya. Bagi yang sudah daftar di Android, tidak perlu lagi mendaftar di versi Windows. Cukup satu kali pendaftaran saja. Ya, di sini saya langsung login ke aplikasinya. Oke, di sini untuk tampilannya itu sama yang di versi Windows, kurang lebihnya di sini ada banner, ada pencarian, ada pembaca terbaik, ada etalase buku berdasarkan kategori ya, dan juga ada berita di sini, ada rak buku, ada profile untuk mengganti foto atau melihat history book yang telah dibaca ya, bisa dilihat. Untuk berita ini nanti berita tersebut merupakan berita dari mitra kami yang ditampilkan secara umum ya. Jadi semua mitra buku itu bisa membaca berita-berita yang ditampilkan secara umum seperti ini tentunya. Dan di sini ada etalase berdasarkan kategori buku digitalnya ya, di sini. Nah, di sini saya akan coba membaca salah satu buku digitalnya. Ya, di sini ada detail dari bukunya sama yang ada di versi Windows, ada cover, ada penulis, penerbit, juga ada stok bukunya satu, lalu juga ini ada sinopsisnya ya, untuk bisa dibaca terlebih dahulu sebelum melakukan pinjam atau baca. Nah, di sini juga nanti akan ada pilihan pinjam dan baca. Nah, saya akan klik baca di sini, tetapi mohon maaf untuk versi terbaru saat ini untuk buku digitalnya itu sudah tidak bisa di share screen atau di print screen seperti ini. Nah, jadi saya mohon izin untuk menggunakan aplikasi dari mitra kami yang masih bisa di share screen ya. Mohon tunggu sebentar. Oke, ya di sini sudah terlihat ya untuk tampilan buku digitalnya. Di sini tentunya di sini untuk mengganti halamannya bisa scroll ke atas untuk mengganti halaman. Ya, lalu juga untuk fitur-fitur yang ada di sini untuk fiturnya ada di garis 3 pojok kiri, bisa dilihat. Nah, di sini juga bisa melakukan sitasi atau melihat daftar pustaka ya, untuk opsinya sama seperti di versi Windows, ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Ini saya klik Cicego. Seperti ini, nanti bisa langsung di copy paste. Lalu juga di sini bisa mengaktifkan mode gelap seperti ini ya, untuk kelebihan di versi Android bisa diaktifkan mode gelap dan bisa dinonaktifkan untuk mode gelapnya. Dan di sini juga ada pilihan teks ya, saya akan pilih teks dan memblok salah satu kalimat. Ada dua pilihan, yang pertama ini ada salin teks, dan yang kedua ini teks berbicara. Ya, ini saya akan klik salin teks.
Akan ada notif juga sisa jumlah salin yang diperbolehkan itu tinggal 15 kali, 15 kesempatan. Dan ini bisa langsung diklik salin lalu dipindahkan ke note handphonenya. Dan saya pilih teks kembali. Di sini ada opsi teks berbicara. Terikat suatu institusi maupun yang tidak terikat institusi. Kelompok masyarakat yang tidak terikat suatu institusi merupakan kelompok. Ya, untuk di versi Android ini bisa dibicarakan oleh suara Google Voice ya. Caranya tadi tinggal pilih teks lalu klik opsi teks berbicara. Oke. Nah, di sini saya pilih highlight text untuk menandai ya seperti ini. Dan juga di sini juga ada garis bawah untuk di versi Android. Juga ada coret teks seperti ini. Juga bisa melakukan coretan tinta seperti ini ya dengan pensil. Dan yang terakhir di sini bisa menambahkan catatan. Seperti ini. Ya, begitu untuk fitur-fitur anotasi yang kami sediakan yang bisa dimanfaatkan untuk pemustaka. Ya, untuk coretan-coretan ini pun juga tidak akan bisa terlihat oleh pengguna lain. Ini hanya saya yang bisa melihat, untuk pengguna lain tidak bisa. Dan ini tentunya bisa dihapus ya. Caranya nanti ditahan saja lalu klik delete seperti ini. Ya, sudah hilang. Dan di sini juga bisa tampilan vertikal, horizontal, mode lipatan, dan thumbnail seperti itu, sesuai dengan kebutuhan pemustakanya. Dan yang terakhir di sini juga bisa melakukan pencarian kata di dalam kalimat ya. Tadi sama seperti yang ada di versi Windows. Contohnya mungkin saya di sini mencari kata masyarakat. Nah, nanti ini akan terindeks seperti ini nantinya. Ya, kurang lebihnya seperti itu fitur-fitur yang ada di aplikasi perpustakaan digital versi Android. Ya, yang perbedaannya untuk versi Android ini bisa mengaktifkan mode gelap dan bisa dibicarakan oleh suara Google Voice. Seperti itu. Nah, untuk mengembalikan buku digitalnya, ini tinggal di back saja. Selesai membaca, klik OK. Ya, akan kembali ke halaman beranda di perpustakaan digitalnya. Seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk versi Android. Silakan. Baik, teman-teman, apakah sudah langsung ya dari Bu Ana Wahyuni. Silahkan Bu, untuk pertanyaan bisa langsung disampaikan. Ya, terima kasih Mas Wahid. Mungkin pertanyaan saya agak flashback ke belakang ya. Kalau yang Android insya Allah sudah jelas. Tadi menyambung pertanyaan dari Bu Unun. Tadi kan ada keberatan gitu ya kalau harus upload dan sebagainya gitu ya. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kalau keanggotaan ke e-booknya itu lebih disederhanakan. Jadi tidak perlu upload segala macam identitas, tapi cukup misalnya nama dan NIM itu bagi mahasiswa, kemudian nama dan SSO staff itu sebagai registrasi keanggotaan dari staf Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena kalau harus upload itu stepnya terlalu panjang dan itu tadi seperti Bu Unun sampaikan keberatan kalau harus mengupload identitas. Nah, itu apakah bisa seperti itu atau itu menjadi bagian dari kebijakan UMS perpustakaan UMS selaku adminnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Saya langsung jawab ya Mas Wahid. Ya, begini Bu, kami juga PT Lampu Buku Indonesia mempunyai fitur SSO, di mana tadi Ibu sudah
ini ya, bertanya tadi mengenai SSO. Nah, nanti untuk SSO ke depannya, dari tim IT UMS bisa langsung berkomunikasi dengan saya untuk mengaktifkan fitur SSO tersebut. Jadi untuk mahasiswa ini tidak perlu lagi melakukan pendaftaran, mereka tinggal bisa login dengan NIM atau mungkin ada email dari kampusnya, mereka tidak perlu melakukan registrasi kembali. Seperti itu, Ibu. Nah, nanti untuk kita mengaktifkan SSO-nya itu, dari tim IT dari UMS dan tim IT Kubuku bisa melakukan komunikasi lebih lanjut nantinya. Mungkin di luar forum ini bisa by telepon atau WA, seperti itu, Ibu Ana. Begitu. Ya, terima kasih ya. Ternyata dari Kubuku sendiri sudah menyediakan fasilitas tersebut ya. Tinggal kita menindaklanjuti. Ya, ya, baik. ya. Terima kasih Bu Astri. Sama-sama Ibu Ana. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ana atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang bertanya lagi dulu sebelum masih ada yang disampaikan lagi ya berarti Mbak Kak Astri ya? Untuk materi sudah selesai, Mas selesai. Wahid. Ya, untuk versi Android dan versi Windows. Oke, baik. Berarti kita langsung coba buka diskusi aja ya, Kak ya. Oke, silakan. Untuk teman-teman mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita coba foto bersama dulu ya. Tadi kita lupa untuk foto bersama di awal sesi. Mungkin karena ini juga sudah banyak peserta, kita bisa lakukan foto bersama. Baik, untuk teman-teman silahkan hidupkan fitur on cam-nya atau fitur kameranya. Kita lakukan foto bersama dulu, nanti dibantu dengan admin atau operator untuk mengambil gambarnya. Mari teman-teman yang bisa kesempatan untuk menghidupkan kamera, kita hidupkan kameranya. Baik, Mas Wahid, saya izin minta foto dulu ya. Ya. Oke, baik. Silakan mungkin. Slide 1. Siap-siap. 1, 2, 3. Berikutnya untuk slide kedua saya hitung 1, 2, 3. Baik, cukup Mas Wahid, saya kembalikan waktu. Ya, baik. Terima kasih Mas Nasib atas bantuan foto bersamanya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi nih teman-teman. Silakan dari teman-teman apakah ada yang ingin menanyakan secara langsung atau bila iya dapat melakukan fitur reaction atau angkat tangan atau raise hand ya di kolom bagian bawah, atau yang malu-malu nih mungkin bisa menggunakan kolom fitur chat kan. Untuk teman-teman, nah mungkin sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, saya mau tanya dulu boleh ya Kak ya? Kalau fitur unggulan yang terdapat di aplikasi ebook WMS Liber ini apa ya Kak? Mungkin kalau dari versi Windows dan versi Android sendiri itu kira-kira fitur unggulannya itu apa ya kalau boleh tahu? Oke, untuk fitur unggulannya ya, sebetulnya semuanya unggul ya Kak ya. Wah, Jadi ini tentunya fitur unggulannya itu bisa melakukan daftar pustaka atau citasi. Kita ada beberapa pilihan citasi, tentunya itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di Indonesia tentunya ya. Itu juga ada pilihan MLE, Cicego, lalu juga ada Turabian, itu juga ada IEEE seperti itu sudah sesuai dengan ada yang ada di Indonesia, itu bisa dimanfaatkan sekali. Di mana untuk platform-platform lainnya pun itu belum ada untuk daftar citasi tersebut, itu hanya ada di Kubuku. Nah, itu untuk unggulan dari fitur di PT 6 Kubuku Indonesia tersebut. Dan tentunya kami juga ada fitur donasi, di mana fitur donasi ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan, itu tergantung dari kebijakan admin perpustakaan digitalnya, di mana fitur donasi ini itu bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa, dosen, atau pendik, atau lainnya, itu bisa menyumbangkan buku digital ke perpustakaan digitalnya. Caranya itu tinggal pilih buku yang mau didonasikan, lalu nanti untuk pembeliannya itu melalui payment gateway. Nah, itu fitur donasi dari kami, itu juga bisa dinonaktifkan atau diaktifkan. Itu tergantung dari kebijakan perpustakaannya. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatkan nih untuk perpusnya.
Untuk mahasiswa mungkin yang sudah menyelesaikan skripsi, mungkin salah satu syaratnya menyumbangkan buku atau buku fisik, ya mungkin beralih ke digital untuk menambahkan koleksi buku yang ada di perpustakaan digitalnya, seperti itu. Nah, itu nanti itu ada fitur dari kami ya tentunya. Itu tadi untuk fitur donasi yang ada di UMS itu masih belum aktif. Tapi ini saya saya beritahu untuk kami mempunyai fitur donasi yang dimana nanti untuk mahasiswanya bisa mendonasikan buku digital di perpustakaan digitalnya. Tentunya nanti untuk buku itu ada nama dari penyumbang atau pendonasi seperti itu. Nanti tertera bahwa buku itu telah didonasikan oleh namanya siapa, mahasiswanya siapa, seperti itu. Jadi jika ingin diaktifkan, boleh sekali, saya akan bantu aktifkan, lalu bisa dicoba untuk melakukan pendonasian buku digital tersebut. Begitu, Mas Wahid. Oke, siap. Wah, ini luar biasa sekali ya. Memang untuk fitur tadi yang menarik sih, yang citasi itu ya, Kak. Itu sangat bisa membantu untuk teman-teman mahasiswa nih ketika ingin mencari buku gitu kan. Dan dari aplikasi UMS e-book library ini sudah tersedia dan kita udah nggak perlu masuk ke Mendeley dan lain sebagainya. Kita tinggal udah ada fitur citasi gitu ya dari aplikasi ini dan kita bisa langsung copy paste aja. Dan tadi juga sangat menarik sekali itu ada fitur copy paste isi bukunya ya Kak ya. Itu ya, tadi sudah lengkap dengan detailnya. Lengkap dengan detailnya, betul sekali. Itu tadi kalau boleh tahu terbatas sebanyak berapa persen ya Mbak kalau dari isi bukunya sendiri? Itu tergantung dari isi buku ya, Mas ya. Jadi kita kasih kesempatan itu sesuai dengan peraturan juga, itu 10% dari isi bukunya dapat bisa di copy paste seperti itu. Kita lengkap dengan detail bukunya agar bisa mengurangi plagiat ya, seperti itu ya. Jadi lengkap dengan detail dari buku tersebut, begitu. Oke, ya menarik sekali ya ini ya. Oke, baik, kita cek lagi dulu nih apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung atau mungkin melalui kolom komentar. Silahkan teman-teman. Wah, sepertinya sudah paham semua ini ya tentang aplikasinya ini ya. Wah, kalau gitu mungkin saya coba tanya lagi aja deh sambil nanti nunggu siapa tahu ada teman-teman yang ingin boleh Mas. Oh, ada. Oke, silakan. Silakan Mas Nasib untuk pertanyaan. Mohon maaf nih Mbak Astrid tadi kayaknya ngasih contoh yang fitur voice itu tadi ya, voice dari Google tuh. Oh iya, betul. Itu gimana Mbak tadi Mbak? Pilih dari Android bisa ya? Iya, di Android bisa, Pak. Memang itu fiturnya ada di versi Android. Ya. Itu nanti yang mana, Mbak? Pilih teks. Lalu silakan di blok salah satu kalimat atau paragrafnya. Oh, itu nggak bisa semua ya, Mbak ya? Tidak bisa semua. Harus diseleksi ya? Iya, harus diseleksi. Enggak, tidak bisa semua. Iya, betul. Tidak bisa semua. Tidak bisa dibacakan semua maksudnya. Enggak. Diseleksi terus, oh iya, ada. Ya, sudah Mbak. Bisa, Pak Nasyid? Bisa. Saya kira kalau semua kan lumayan ini kalau ada buku dongeng anak-anak itu bisa dibacakan ya. Iya. Bacakan Mbak. Oke, ya udah, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Nasib. Nah, ini kalau misal semuanya bisa dibacakan, ya enak ya kita bisa jadi teman tidur juga nanti ya. Sudah ada membacakan isi bukunya. Oke, ini kita pindah ke kolom chat. Ada Bu Kurniantami bertanya untuk alamat versi Windows-nya apa ya tadi, Kak? Oke, ini untuk landing page-nya saya kirimkan ke kolom chat ya. Ya, boleh, silakan. Oke, sudah saya kirimkan ke kolom chat. Ini ada landing page-nya, bisa dibuka. Lalu bisa pilih versi Windows ya. Untuk minimal Windows di versi Windows ini minimal versi Windows 7 tipe 64 bit ya. Di bawah itu sudah tidak bisa lagi. Di atas Windows 7 64 bit itu bisa melakukan penginstalan aplikasinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Astri. Itu tadi Bu Kurniantami bisa untuk diakses berarti ya untuk alamatnya yang sudah dikirimkan di kolom chat.
Oke, baik. Dari teman-teman mungkin apakah ada yang ingin bertanya secara langsung atau mungkin melalui kolom komentar? Sembari menunggu ini, saya sudah menyimpan pertanyaan juga ini ya. Tanya lagi Mas Wahid. Oh, sudah ada. Oke, baik. Silahkan Bu Ana. Ya, Pertanyaannya. baik. Terima kasih Mas Wahid. Bu Astri mau tanya, tadi kan ada versi Windows dan versi Android gitu ya. Nah, saya tadi agak kehilangan penjelasan. Untuk yang kedua versi, baik Windows maupun Android itu bisa mensitasi dan bisa voice tadi, atau hanya yang voice itu hanya Android saja? Oke. Itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab. Nah, untuk citasi bisa di versi Android dan di versi Windows, Ibu, untuk melakukan citasi. Tapi kalau untuk Google Voice itu hanya ada di versi Android. Untuk di versi Windows belum ada fitur untuk bisa dibicarakan oleh suara Google Voice seperti itu. Begitu Ibu Ana. Iya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Mari teman-teman silakan apakah ada yang ingin bertanya lagi secara langsung atau bisa juga melalui kolom komentar. Oke. Kalau belum, saya yang tanya ya. Oke, ini Kak Astri, tadi kan saya juga sudah sempat lihat aplikasinya ya yang versi Android. Itu kalau nggak salah tadi itu ada menu teman baca. Itu apa ya Kak? Kalau boleh tahu bisa dijelaskan mungkin? Oke, baik. Untuk teman baca ya. Teman baca di sini tentunya mungkin seperti platform lainnya ya. Tentunya kita punya fitur juga di mana untuk aplikasi ini nanti bisa add friend ya atau teman baca tadi. Nah, tentunya nanti mereka di sana bisa melakukan diskusi buku yang sudah dibaca oleh pemustaka tersebut. Nah, tentunya nanti itu sistemnya bisa melakukan scan QR code ya untuk kalau untuk di versi terbaru ini sistemnya QR code. Jadi mereka bisa scan ke member yang lain untuk menjadi teman di aplikasi perpustakaan tersebut. Begitu Mas Wahid. Nah, nanti di mana mereka bisa melakukan diskusi untuk buku yang sudah mereka baca, itu sistemnya sama seperti chat. Begitu. Lebihnya seperti itu untuk teman baca. Begitu. Dia lebih ke add friend. Oke. Gitu. Berarti masih satu kaitan dengan, kalau tidak salah tadi saya sempat lihat juga ada Dari kubu ada aturan di adminnya kita. Ya, itu aja Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu Ana. Ya, untuk peminjaman, kalau itu dari sistem itu maksimal 7 hari. Nah, kami kembalikan kepada admin perpusnya ya atau kebijakan dari perpusnya itu mau di-setting menjadi berapa hari. Nah, kami mengikuti dari permintaan kampus atau perpustakaannya. Misalnya mau di-setting menjadi 3 hari, 2 hari, 4 hari itu boleh, Ibu. Kalau banyaknya eksemplar, ada aturan nggak dari buku maksimalnya? Maksimal dari kami memberikan 5 untuk peminjaman eksemplar. Tapi kalau mau ada perubahan, silakan boleh di-request. Sekarang juga boleh atau nanti bisa menghubungi saya langsung. Seperti itu. Nomor saya tadi sudah saya berikan kepada Ibu Ken Retno, ya. Mungkin untuk komunikasi lebih lanjut mengenai teknis, saya bisa langsung menghubungi Ibu Ken ya. Ya Mbak Asri, nanti saya hubungi. Baik. Begitu Ibu Ana. Ya, terima kasih Bu Astri. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Mari silahkan nih kita lagi-lagi buka kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Kita mungkin masih ada waktu sekitar 6 menit lagi ya, teman-teman. Pertanyaannya.
Silahkan untuk yang bertanya langsung atau ingin melalui kolom komentar. Oke, kalau belum ada, mungkin saya yang coba bertanya lagi nih Kak Astri. Wah, ini saya menyimpan banyak pertanyaan ini ya. Oke, saya melihat ada fitur permintaan buku ini yang di aplikasi yang versi Android. Kalau boleh tahu untuk permintaan buku ini sendiri itu apakah ketika saya sebagai member gitu kan ya ingin request terhadap apa namanya pemilik aplikasinya misal dari WMS ya kita isi permintaan buku ini nanti akan masuk WMS, nanti WMS yang akan menyediakan buku tersebut atau dari ke bukunya ini Kak. Oke, untuk fitur permintaan buku itu nanti dari member, betul, dari member yang memberikan saran mungkin ya mereka mau buku apa. Nah, itu akan masuk ke UMS-nya, ke back office-nya, Mas. Jadi di back office itu nanti ada pesan. Nah, di mana apa namanya? Ketika member itu menulis di permintaan buku itu akan masuk ke menu pesan. Nah, jadi akan ada keterangannya bahwa ada saran nih dari pemustakanya mau minta buku ini. Nah, nanti dari WMS bisa request ke buku seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, berarti kurang lebih untuk penjelasannya. Oke, sepertinya dari teman-teman ini sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin bisa kita cukupkan untuk hari ini. Diingatkan kembali untuk peserta webinar pada hari ini untuk mengisi presensi kehadiran yang sudah ada di kolom chat. Baik, karena waktu kita juga terbatas ya Kak Astri, untuk sesi hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman peserta yang sudah hadir dalam kegiatan kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Astri, Sakinah yang sudah memberikan pemaparan materinya luar biasa sekali. Saya izin coba untuk bacakan sekilas tadi ya hasil kesimpulannya. Bahwasanya untuk pengenalan aplikasi Book WMS Library ini untuk mendaftarkan sebagai membernya itu cukup mengisi identitas diri, lalu mengupload identitas diri yang ingin diupload, lalu nanti akan ada aktivasi oleh admin, menunggu email balasan gitu ya. Nanti kalau sudah aktif nanti bisa langsung login ke aplikasi versi Android atau mungkin di versi Windows. Nah, untuk fitur dari aplikasi Book WMS Library ini sendiri adalah ada fitur baca, di mana untuk fitur baca ini bisa dibaca saat ini juga dan nanti langsung kembali ke rak otomatis. Lalu ada fitur pinjam, di mana peminjam buku untuk defaultnya itu adalah 7 hari nanti untuk pinjaman bukunya. Lalu juga ada copy paste isi buku sebanyak 10%. Nanti ketika dikupas juga akan muncul detail isi buku tersebut. Ada juga penanda serta catatan di buku, bahkan kita bisa coret-coret tadi ya Kak ya. Nah, dan fitur yang diunggulkan adalah kita dapat mencitasi buku di mana bisa dirubah juga gitu kan ya, model citasinya seperti apa, apakah YE atau apa dan sebagainya tadi yang tersedia dari aplikasi tersebut. Dan juga ada berita tadi ya Kak ya, berita itu merupakan mitra dari buku itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali untuk teman-teman peserta yang sudah hadir dalam kegiatan kali ini. Jangan lewatkan kegiatan-kegiatan seru dan menarik lainnya dari kami. Dengan stay tune terus ya di sosial media kami. Baik, demikianlah acara pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Astri Sakinah atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pamit undur diri dan mohon maaf juga jika ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga aplikasi perpustakaan digital ini dapat bermanfaat dengan baik tentunya untuk mahasiswa, mahasiswi maupun dosen dan teknik di WMS. Saya pamit undur diri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Astri. Sama-sama baik, Ibu. Kak Saya Astri. izin live. Ya.